Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Kicau, jumpa lagi dengan saya dari Burce Channel ya, seputar perawatan burung dan cara membedakan jenis kelaminnya ya. Untuk jenis kelamin burung apa saja yang mungkin saya tahu ya, saya akan share dan saya akan sharing untuk kalian. Nah, di video kali ini saya akan mereview lagi, yaitu perawatan burung ramatuk laut supaya hidup ya, bertahan hidup di atas 3 hari ke depan ya. Ya mudah-mudahan lah selamanya bisa hidup dan mungkin bisa gacor juga ya. Nah, perawatan yang pertama yang harus kita lakukan untuk burung ramatuk laut ini yaitu kita harus memporsil ulet hongkong ataupun ulet kandang ya. Itu tidak boleh telat sedikit pun, karena emang tipikal burung ini mempunyai stres yang amat tinggi dibandingkan burung-burung lainnya, seperti burung perenjak atas ya. Sama, perenjak atas stresnya mungkin setara dengan burung ramatuk laut. Nah, hal yang pertama yang sobat lakukan yaitu kita harus memporsil ulet kandang dan ulet hongkong itu di wadah ataupun di cepuk ya. Itu dalam 1 hari itu full, jangan kelewat ya. Kalau sedikit kelewat ya udah, burung akan mengalami stres dan sakit, akhirnya meninggal dunia ya. Itu yang saya alami dan saya tahu ya karakter burung ini. Dan ini contohnya burung saya nih. Dan ini burung ramatuk laut udah hampir 5 hari, alhamdulillah bisa hidup seperti ini ya, karena saya memakai cara yaitu diporsil dalam pemakanan ulet kandang dan ulet hongkong ya, dalam berupa cepuk ataupun wadah lainnya, supaya burung ini tidak stres ya ketika kehabisan pakan. Karena saya sering lihat di alam pun dia emang beraktivitas mencari makanan itu sangat ambisius ya, ataupun sering dibanding burung-burung lain, ada istirahatnya, ada jedanya. Tapi kalau burung ramatuk laut ini mungkin di alam bebasnya juga saya sering lihat itu benar-benar aktif banget mencari pakannya. Nah, jadi ketika kita ingin memelihara burung ini, kita harus tahu dulu karakter di alamnya. Jadi kita ngikutin karakter di alamnya seperti apa. Lalu ketika kita mempunyai ya, kita tinggal ikuti seperti apa karakternya ya. Ya mungkin perawatan pertama itu kita harus memporsil dulu pakannya ya, dalam beberapa hari ke depan ataupun 2 hari sampai 3 hari itu kita harus benar-benar diporsil terus ya, berupa ulet kandang dan ulet hongkong maupun kroto ya. Jadi jangan sampai kendor. Nah, setelah 3 hari ke depan kan burung udah mulai beradaptasi dengan lingkungan dan sangkar pun juga ya, mungkin akan lebih bertahan hidup lagi ke depannya ya. Kita tinggal tahap pengempuran ataupun tahap perawatan ya. Setelah melewati 3 hari 3 malam ataupun 1 minggu lamanya, berarti burung sudah beradaptasi dengan perawatan kita ya. Seumpama itu belum ngepur ya, kita cuma tingkatkan ke tahap pengepuran. Nah, intinya jangan dikasih kendor lah ya. Perawatan pertama itu jangan dikasih kendor berupa itu ya. Jadi 1 hari itu saat pagi sampai malam pun jangan dikasih kendor masalah ulet kandang, ulet hongkong ataupun kroto ya. Kita harus porsil terus. Jadi jangan sampai kelewat di cepuk itu, jangan sampai habis ya. Itu yang saya alami. Dan bagaimana bang, saya udah beli ini udah muyung ataupun ngembung ya, mungkin itu dari sananya udah kena stres ataupun kena sakit lah ya. Jadi itu mungkin 50-50 lah. Jadi antara hidup dan mati itu mungkin sudah gimana ya, tinggal mengadu nasib lah ya. Tapi kalau misalkan kita beli ataupun kita dapat masih segar, nah mungkin cara pertama harus lakukan seperti itu ya. Kita harus pasok terus ekstra pudingnya, jangan sampai kendor. Dari pagi sampai malam pun jangan dikasih kendor ya. Adapun sampai sore kita kasih, sampai maghrib lah, sampai maghrib kita kasih ekstra pudingnya ya. Nah, setelah malam kita kerodong, jadi supaya burung bisa beristirahat dan tidak memakan ulet-ulet lagi ya. Mungkin itu perawatan pertama. Nah, yang kedua kita harus hindari dari keramaian dulu nih.
karena kan burung kalau kita kelihatan dari keramaian mungkin sedikit gelabah dan kecapean ketika kita makan dikasih fosil ulat itu ya. Jadi tidak termakan oleh dia karena sibuk gelabakan karena banyak lalu lalang orang ataupun tempat keramaian ya. Sebaiknya dikerodong kalau di siang hari, kalau mungkin rumahnya dekat keramaian ya. Kalau enggak ditaruh di tempat yang sunyi agar dia fokus memakan ulat Hongkong dan ulat kandang itu ya, supaya dia fokus dulu dengan pakan kita. Nah setelah itu udah beradaptasi dengan cepuk dan lingkungan kita, baru kita bisa ditempatkan di keramaian seperti itu ya, karena emang udah adaptasi dan tidak gelabak lagi ya, sudah adaptasi dengan cepuk yang kita kasih gitu. Nah perawatan pertama itu ya, gimana kalau saya misalkan pekerja nih pagi sampai sore atau sampai malam ya baru pulang. Nah kita siapkan 3 cepuk ataupun 2 cepuk ya, itu full ulat kandang ataupun ulat Hongkong dan kroto ya. Jadi satu pagi sampai sore atau sampai malam itu full ya, ya kan, sampai kehabisan. Itu untuk perawatan burung batuk laut ya, untuk hari pertama kita beli ataupun kita dapat sampai berikutnya seperti itu ya. Pokoknya 3 hari 3 malam ataupun lamanya seminggu itu kita fosil dengan yang tadi saya bilang, harus fosil terus ya, jangan dikasih kendor karena emang burung ini cepat gampang stres dan sulit untuk ketika stres, sulit untuk membangkitkannya lagi ya. Jadi saran saya hanya itu ya. Jadi perawatan pertama itu kita harus benar-benar pemberian ekstra puding itu harus benar-benar full dari pagi sampai sore sampai maghrib, bahkan kalau malam mau dimainkan malam pun juga dikasih ya. Tapi kalau misalkan mainkan sampai sore sampai maghrib, ya setelah malam kita kerodong ya, agar burung tidak gelabah ya. Jadi seperti itu yang sudah saya alami, dan ini juga hasilnya alhamdulillah sudah hampir seminggu masih agresif ya, karena saya difosil terus ulet berupa ekstra pudingnya ya. Nanti setelah kita setelah adaptasi dengan lingkungan dan pakan dan kandang harian ini, baru kita tahap pengepuran supaya dia beradaptasi dengan cepuknya dulu, kita baru tahap pengepuran ya dalam beberapa 3 hari ke depan lah. Oke, hanya itulah mungkin sharing dari saya, pengalaman dari saya cara merawat burung batuk laut, bahan yang baru pertama kali kita dapat. Semoga membantu dan semoga bermanfaat informasi dari saya. Yang belum subscribe mangga subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video berikutnya, dan aktifkan juga loncengnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.